Pertama, psikologi ini menunjukkan orang ini ekstrovert. Kepribadian ini biasanya tipe orang yang merasa berenergi ketika bertemu dan berinteraksi dengan orang lain ditunjukkan dengan candaan. Ini orang-orang ekstrovert ya, atau orang-orang yang tidak antisosial. Yang kedua, orang yang suka bercanda adalah orang yang ekspresif. Orang yang ekspresif cenderung membuka diri dan menunjukkan perasaannya kepada orang lain. Pada saat bercanda mereka juga lebih mudah membawa suasana gembira dan disampaikan kepada orang lain. Kedua, ini positif ya, kreatif. Orang yang suka bercanda, humor dan candaan membutuhkan penyampaian yang tepat agar dapat membuat orang lain tertawa. Masa orang membuat orang tertawa itu berdosa di Kristen? Orang yang suka bercanda dapat memikirkan cara yang pas untuk itu. Keempat, bentuk pertahanan diri. Dan kelima, mudah beradaptasi. Pantas Yesus ini nggak diterima di Yahudi ya, dia nggak pernah suka bercanda ya. Jadi wajar Yesus itu ditolak oleh orang Yahudi karena dia barbar, sukanya marah-marah tapi nggak pernah bercanda. Dia Nah, antisosial, dia introvert. logis kamu itu orang dalam penyampaian firman Tuhan harus bercanda atau tidak, enggak? Kalau Tidak iya ada enggak? menyampaikan firman Tuhan itu kan saya tidak bilang dalam konteks menyampaikan firman Tuhan dalam Oh, konteks sehari-hari. lah, Kan saya nah bilang kan pernah Yesus tidak itu kan Yesus bercanda. sabar dulu. Yesus dalam hal Pas ini dia ini. berbicara tentang canda. Canda tidak ada karena dia menyampaikan kebenaran, bukan mau bercanda. Oh, berarti dia Kamu tidak tidak bisa hidup bawa pada sesuai manusia normal. kondisi. Oh, berarti Yesus itu tidak hidup dalam kondisi manusia normal Lah, berarti. lah kan kamu hari ini kamu jam ini kan serius, saat ini kamu serius. Kalau saya bercanda sama kamu, kamu Saya tanya kehidupan Yesus. Sepanjang kehidupan Yesus, dia hidup sebagai pria. Dia hidup sebagai pria laki-laki tidak ya pernah bercanda normal. seumur hidup. Se- Normal. Normal lah. Normal orang tidak pernah bercanda nih. Ya. Normal-normal aja. Kata Kamu yang siapa terlalu Anda bilang merasa normal kalau itu? ini. Ada nggak ahli psikologi yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak pernah bercanda adalah orang normal? Ada nggak datanya? Ada data? Silakan, kamu kan Ada pakai data nggak, komputer Pak? di situ. Kamu pakai komputer sih, kamu cari sini. Saya nggak pakai Aduh, komputer kalau di sini begitu untuk statement cari. Anda itu justru orang yang tidak pernah bercanda seumur hidup itu ada indikator dia psikopat. Kan saya sudah bilang. Kenapa? Orang-orang yang bercanda itu adalah ciri-ciri dari orang yang pertama ekstrovert, artinya dia tidak antisosial. Kedua, ekspresif. Berarti Yesus itu tidak bisa dikatakan orang yang memang membawa kebahagiaan ke orang lain, tapi dia cuma bawa firman doang, serius terus hidupnya. Ya Itu berarti dia iyalah, tidak dia memang normal. datang untuk membawa Ya sudah, firman berarti kok. yaudah kalau begitu selama dari umur dia satu bayi sampai umur sebelum 33 di apa firman yang dia bawa selama hidup itu? Ya dia bawa ya. Dia mengasihi Apa? kamu. Dia mengasihi Itu waktu kamu. umurnya 33 ke atas. Hidup Yesus kan cuman Ya gini loh Pak. iyalah. Hidup Yesus itu kan katanya semuanya hanya menyampaikan firman Tuhan, tidak ada bercanda, tidak ada hidup normal seperti laki-laki pada biasanya, tidak ada teman-teman gitu loh. Berarti Yesus ini kerjanya bangun tidur menyampaikan firman Tuhan, tidur lagi, bangun tidur menyampaikan firman Tuhan. Kan Anda bilang begitu. Maka firman apa yang disampaikannya pada saat usianya 28 tahun? Waduh, ini gila ini orang Kristen ini betul. Loh, Aduh, mas, teman-teman. Udah, saya ada tamu lain. Izin boleh Udah. bicara? Logika Anda udah. Logika Bagaimana? baru dari Kristen ya. Bercanda itu tidak. Menurut saudara kita Charles, bercanda itu perbuatan salah, ya. Bercanda perbuatan salah. Catat ya teman-teman ya, biar kalian tahu bagaimana cara berpikirnya Kristen. Kristen itu adalah agama yang percaya Tuhannya marah saja. Ya, Tuhannya tidak pernah bercanda, tidak pernah tertawa. Dan menurut mereka itu normal. Justru itu indikasi untuk orang-orang psikopat. Nauzubillah min dzalik ya. Karena ciri-ciri orang bercanda itu orang-orang yang kreatif dan tidak antisosial. Halo Nurfa. Silakan. Ya, Charles diam dulu ya, karena Anda sudah menunjukkan kegilaan Anda. Terima kasih banyak pembuktian ini. Kita catat, kita dokumentasikan. Sabar. Kita ada tamu baru. Gini Pak, Anda adalah orang yang logikanya bertabrakan dengan ilmu psikologis, mengatakan orang bercanda itu adalah perbuatan keliru ya. Waduh, parah ini. Saya tidak mau lama-lama membiarkan orang-orang seperti Anda banyak bicara. Oke, Tridales di mute dulu kamu. Tridales silakan. Baik, Nurfa.
boleh fokus pembahasan tentang Yesus dan Isa? Boleh, silakan. Boleh. Tadi temanya di atas, Yesus tidak disalib, betul? Ya, betul. Ya. Jika Yesus tidak disalib, bolehkah tentang Isa dia hidup di abad keberapa? Tidak tahu, karena dia bukan tokoh sejarah. Tidak tahu karena bukan tokoh sejarah. Lalu Betul, dia kenapa Isa bisa ada dalam Al-Quran? karena Al-Quran bukan buku sejarah, tapi kitab pewahyuan. Kitab pewahyuan. Kamu tahu, kamu tahu, Oke. kamu tahu memangnya. Tunggu. Bentar, Tunggu, emangnya tunggu. kamu tahu? Bentar. Gini bro, logika itu gini loh. Logika itu, parameter logika kita terima atau tidak. Aduh, ini noise banget kamu. Kamu cari tempat ini dulu. Kristen, logika kalian itu kan logika gila. Nah, saya tidak bisa Rifa, ikuti. kamu tidak berlogika juga, saya. Ya, saya berlogika kok dari tadi. Nah, logika gila itu adalah ketika bertanya kepada kami sesuatu yang kalian tidak bisa jawab. Kalau kalian bertanya kepada kami pertanyaan yang sama, harusnya boleh kita diskusi tidak tentang Isa des. dan Yesus? Diskusi ini kan diskusi. Saya sedang diskusi tentang Isa dan Yesus. Variabelnya adalah bagaimana parameter tentang sebuah peristiwa itu dikatakan fakta atau tidak. Saya tanya sama kamu dulu. Apakah semua tokoh di dalam kitabmu diketahui zaman kehidupannya, waktu kelahirannya? Oke, saya mau jawab ya. Silakan. Yesus adalah Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang kami percayai bahwa dia mati dan bangkit dan disalibkan. Oke? Aduh, saya nggak tanya itu dokter. Enggak. Aduh, ini Kristen ini bisa nggak sih diskusi itu? Bro, yang Anda jelaskan yang tidak saya tanya. Bukan panik buang Aku waktu. menjelaskan. Ini kan saya bernarasi. Yesus mati dan bangkit itu doktrin Kristen. Saya sudah tahu tanpa kamu beritahu. Itu saya sudah tahu lebih dulu. Saya tidak tanya Yesus datanya apa? Yesus datang ke dunia di abad pertama dan itu kalender yang lu pakai sampai sekarang itu. Oke, Yesus di abad pertama ya. Oke, kita tunjukkan. Ini mau meluruskan ya. Sedangkan Isa hidup di abad keberapa? Coba face to face ini biar jelas. Kan kitab Al-Quran saya bukan buku sejarah. Bro, Al-Quran saya bukan buku sejarah, oke? Al-Quran saya buku pewahyuan. Maka tidak relevan bertanya konteks sejarah kepada Al-Quran. Ya, satu. Nah, ketika kamu mengatakan Tuhanmu lahir di abad pertama, betul? Susah kali sih, kok susah. Tunggu dulu, saya tanya. Aduh, ini orang Kristen kenapa kalau diskusi itu pengen bertanya tapi pengen. Saya sudah jawab. Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Maka saya katakan tidak ada zaman kapan diceritakan Nabi Isa karena dia bukan buku sejarah. Kita Rifa juga harus beri kesempatan untuk orang menjelaskan. Kamu kan bertanya keyakinan orang. Apa yang saya omongkan? Jawab dulu. Kamu kan bertanya ke orang. Anda tidak layak kan di sini yang boleh menjelaskan. Loh, kalian tuh Kristen tuh ngerti nggak sih dari tadi? Kristen yang boleh menjelaskan di sini orang yang kapabel. Bentar, aduh. Kristen memang kayak binatang kelakuannya loh. Binatang itu tidak bisa diatur. Diam dulu, Kristen. Diam dulu, Kristen. Kok kalau ketawa kau tutup mulut? Tuhan kok nggak pernah ketawa. Kenapa kau ketawa? Kau ikuti Tuhanmu nggak pernah ketawa loh. Nanti berdosa. Diam dulu, Kristen. Kenapa nih Kristen ini kayak biawak semua nggak bisa diatur? Ih, Kristen kok jangan ketawa. Tuhan kok nggak pernah ketawa. Dengar ya. Di sini yang boleh dari tadi. Diam dulu, bukan emosi. Kristen, Tuhan kau yang emosi. Ini kok. Aduh, Kristen ini kenapa kok suka mengganggu kita lagi diskusi ya? Diam dulu bisa nggak, Charles? Charles bisa diam? Charles bisa diam dulu nggak? Kristen penyembah ya, Kristen penyembah Tuhan yang tidak pernah bercanda dan tertawa. Dengarkan baik-baik. Di sini yang boleh menjelaskan itu orang yang kapabel.
Apa yang dimaksud capable? Mampu. Bagaimana cara kita tahu dia mampu? Pertama, dia adalah orang yang mengaku sebagai mungkin akademisi, evangelis, atau orang yang belajar. Maka Kristen yang terpelajar di sini silakan buka camp, kita diskusi dua arah. Tapi kalau kalian adalah orang awam, Kenapa orang bodoh lari-lari yang ke nggak ngerti situ, apa-apa, Uni? tugasnya loh, memang itu Kita roomnya di mau sini begitu kok. Kalau kamu mau kita mau bahas berlagak Yesus gila, pergi ke rumah sakit jiwa. Iya, tapi kamu di sini dengan bertanya Yesus. saja, Kita bukan mau menjelaskan. membuktikan. Udah, Santai siapa Uni. yang mau naik di sini? Yang mau bicara di Santai. sini siapa? Trideles atau Charles? Pilih salah satu. Saya dulu. Oke, kalau gitu kamu Trideles turun dulu ya, Charles ya. Saya dengar Udah, dulu ya. Trideles Sabar, gini. Ya udah kamu dengar jangan kalau gitu. turun Ya udah. saya dulu. Ya udah diam. Santai Ya udah Uni di ya, mute. santai ya. Trideles, kamu binatang atau manusia? Aduh, jangan lari ke sana dulu. Trideles, kamu Pertanyaanmu binatang tensi atau sekali, manusia? Mbak. Aduh, saya To the tanya Bebe. point. Trideles, Ini kamu Rufat. binatang atau manusia? Gak etis pertanyaan Trideles, macam itu. kamu binatang atau manusia, Trideles? Uni, dengarin dulu. Trideles, Ini kamu setiap binatang makhluk atau yang bisa manusia? Oke, bicara berarti binatang ya, tidak dan mendengar. punya Oke, binatang ya. akhlak, bisa Oke, ini binatang ya teman-teman ya. Binatang itu perbedaannya dengan manusia adalah binatang tidak mau ikut aturan. Manusia Rifa, itu punya aturan. saya Charles, kamu klarifikasi dulu binatang ke atau Rifa. manusia? Charles, binatang atau Di- manusia? Kamu sudah tahu saya Charles, manusia, kenapa kamu binatang bertanya atau manusia? lagi? Oke, baik, ikut Saya aturan ya, manusia, ikut aturan ya, kenapa Pak. kamu Oke, bertanya? Itu oke. namanya pertanyaan yang Coba tahu tidak? salah. Saya tidak mau Oke. kamu bertanya begitu. Tidak. Banyak orang Kristen yang Nggak mengaku boleh manusia bertanya tapi begitu. binatang. Banyak orang Kristen ngakunya manusia tapi binatang. Tuhanmu aja ngakunya manusia tapi Tuhan loh. Tuhanmu aja ngakunya manusia tapi Tuhan. Apalagi kalian itu bisa bersifat binatang tapi packagingnya manusia. Maka saya tanya, kamu menempatkan dirimu di sini seperti manusia atau seperti binatang? Kalau kamu seperti manusia, ikut aturan kami. Kalau kamu binatang, tidak diatur karena tidak tahu aturan. Nah, kamu menempatkan posisimu seperti domba atau seperti manusia? Nggak, Domba itu nggak, binatang. Rifa itu Rifa punya tensi tinggi Yaudah, terus berarti dalam kamu juga binatang ya. penjelasan. Turun ya, binatang itu tidak bisa mendengarkan omong kita. Teman-teman, maaf ya, forum ini adalah forum 100% manusia. Aturan yang membuat aturan itu saya, karena saya yang menjadi narasumber. Syarat pertama adalah kalau kalian capable menjelaskan agama kalian jelaskan. Kalau kalian capable dalam ilmu logika, kalian boleh membawa parameter sendiri. Kalau kalian adalah orang gila, jangan mengajarkan logika. Kalau kalian adalah orang bodoh, jangan belagak pinter. Kalau kalian tidak pernah sekolah, jangan mengajarkan cara sekolah yang baik. Karena itu namanya kami sedang bicara kepada orang gila. Atau lebih parahnya lagi adalah anak domba yang adalah binatang yang tidak mau diatur. Nah, kenapa saya katakan begini? Ini komal akademik. Komal akademik ini diikat dengan metode ilmu. Salah satu metode ilmu adalah diskusi dua arah itu harus setara. Kenapa? Kalau saya diskusi dua arah bersama orang bodoh, saya merendahkan intelektualitas saya. Kenapa? Saya menghina orang bodoh itu dengan mengajak dia diskusi. Udah tahu dia nggak ngerti apa-apa, tapi masih diajak dan ditanyai. Nah, kalau orang Kristen yang ingin diskusi dengan saya harus capable. Kalau tidak, bertanya saja. Ya, kalau Kristen awam bertanya saja. Kalau tidak bisa membedakan mana bertanya dan mana menyatakan, maka kalian adalah orang gila. Kenapa tidak bisa membedakan sesuatu? Orang yang tidak punya rasio dan akal tidak bisa membedakan ayam dan bebek, tidak bisa membedakan mana benar dan salah. Bagaimana kita bicara tentang agama ketika kalian sendiri tidak bisa membedakan mana benar mana salah? Mohon maaf, kalau kalian ingin belagak gila, datang ke rumah sakit jiwa, ngomong sama sesama pasien di sana. Di sini tempat kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Tadi logika-logika gila Kristen adalah bercanda itu adalah sebuah kejahatan. Bahkan tidak boleh. Itu orang gila. Sejak kapan ada ahli psikologi mengatakan bercanda itu adalah bentuk sebuah kenormalan? Justru orang yang tidak pernah bercanda seumur hidupnya adalah orang psikopat bisa jadi. Atau orang yang hidupnya muram. Ya, itu bukan normal ya. Mohon maaf. Yang diskusi sama saya itu ikut aturan. Kalau tidak, jangan ikut. Karena di sini room beradab. Room beradab itu ikut aturan. Nah, diksi-diksi keras itu bukti room ini beradab apa? Tidak bersepakat dengan kebodohan. Kalau orang-orang di sini bersepakat dengan kebodohan berarti mereka bodoh. Sama, orang yang bersepakat dengan penjajahan berarti dia juga termasuk penjajah. Orang yang bersepakat kepada kemungkaran dia orang mungkar. Di sini kita tidak bersepakat dengan kebodohan. Kebodohan harus dimusuhi. Karena itu ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, orang yang bodoh menyampaikan kebodohannya tidak boleh diterima.
justru harus dikritisi dan ditunjukkan kebodohannya. Tadi orang-orang bodoh berkata bahwa bercanda itu sebuah kesalahan. Ya, itu orang bodoh. Kenapa? Ternyata menurut para ahli, orang-orang yang bercanda memiliki energi positif. Orang yang pernah bercanda itu energinya positif. Pertama, ekstrovert, tidak antisosial. Nah, yang kedua, ekspresif. Yang ketiga, kreatif. Bagaimana mungkin seorang yang menyebarkan agama itu introvert? Itu masuk neraka kau nanti kalau tidak ikuti. Kau masuk neraka nanti kalau nggak ikuti. Mati kau nanti kalau kau nggak ikuti. Nggak pernah bercanda. Pokoknya kau masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Ini orang gila ini kayak gini, ya. Makanya saya katakan, kalian kalau membawa segi logika, bawa logikanya ke sini. Logika apa yang kalian pakai? Logika Kristen. Itu lo gila namanya, ya. Begitu ya teman-teman. Maaf ya, kenapa saya keras sekarang. Sudah muak dengan kebodohan yang disebarkan oleh orang Kristen yang bisa berpotensi merusak peradaban, ya. Oke, kita naikkan lagi. Ya, teman-teman Kristen silakan naik. Tadi saya sudah katakan by data ya teman-teman, dengan akal yang waras, pikiran yang waras. Silakan, Mas Budi, selamat pagi. Mas Budi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ini Mas. Ya, Pak Budi agamanya apa, Pak? Islam. Oh iya. Oke, Pak Budi, di sini kita sedang membuktikan kebodohan, ketidakberakalan dan kebarbaran Kristen ya. Jadi Ya, terus? yang Islam nggak usah naik dulu. Enggak, gini. Ya, ini Ihsan jangan naik Rifaya. dulu. Enggak, bentar. Bapak bisa mendengarkan saya bicara? Iya, Bapak sama coba. seperti Oten. Ojo Di jangan sini bilang Bapak begitu tahu kamu itu. tujuan Komal ini. Kamu itu bahasa kamu. Pak Budi, Komal ini untuk orang Kristen. Kalau Anda mau debat sama saya, Kristen dulu ya Pak. Budi, jadi Kristen dulu baru diskusi di sini ya. Kalau kamu Islam saya nggak mau. Entahlah dia Budi ini nggak tahu. menyamar kayaknya. Hah? Menyamar kayaknya dia. Orang Kristen udah bisa nyamar. Orang Kristen itu banyak menipu kok. Orang Islam, kalau kalian itu diajarkan adab, tidak boleh ngetuk gini ya, tidak boleh masuk ke rumah orang yang tidak membukakan pintu, tidak boleh memaksa orang telepon kalau orang tidak angkat, itu adab ya. Kalau orang sudah salam bilang ya, ini iya. Komal untuk ya, ini Komal untuk membuktikan bahwa Oten itu banyak gila dan tidak beradab, bukan kalian yang saya undang. Ngapain kalian naik? Kalau ingin pansos, buka Komal sendiri, Pak Budi. Betul. Kalau mau ngatur saya harus jadi sesuatu dulu. Misalkan ini, Anda boleh atur saya asal Anda itu kontributor. Misalkannya Anda menghidupi saya. Nah, Anda naik ke sini sudah saya kasih tahu. Di sini tempat membuktikan Kristen tidak berakal. Kalau Anda Kristen boleh naik. Jadi Kristen dulu, Pak. Ya, murtad dulu jadi Kristen baru naik ke sini biar saya buktikan Anda tidak berakal. Bang Bob, selamat Bob pagi. Chen, kamu Kristen bukan? Saya Kristen. Silakan. Oke, orang gila nggak boleh naik, turun. Orang gila tidak boleh naik ya, maaf. Orang gila tidak boleh naik. Cuy. Kita mau berjumpa dengan manusia. Maaf ya, orang gila jangan naik dulu ya. Orang gila dibawa aja. Oke. XX. Agamanya apa, bro? Bang XX. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang, Pak. Agamanya apa, Pak? Kristen. Oke. Selamat datang di Komal ini. Komal ini sekarang sedang membuktikan bahwa orang Kristen itu tidak punya akal dan barbar. Jadi pertanyaan saya, kenapa dibilang orang Kristen itu barbar dan tidak masuk di akal, bodoh dan segala macam? Oke, terima kasih. Oke, pertanyaannya, kenapa orang Kristen bisa dikatakan tidak punya akal? Karena orang Kristen mengatakan 3 sama dengan 1, Tuhan sama dengan manusia, penistaan adalah pujian, kesakitan adalah kasih karunia, penyalipan iblis diridhoi oleh Tuhan. Itu bukti kalian tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Artinya kalian tidak punya rasio atau akal. Kenapa kalian dikatakan barbar? Karena hanya di iman Kristen lah untuk selamat masuk surga harus membunuh Tuhan dulu. Ini agama yang sangat luar biasa barbar. Jangankan kepada manusia biasa, sedangkan untuk masuk surga di Kristen harus membunuh Tuhan dulu. Nah, ini alasan saya mengatakan Kristen adalah orang yang tidak berakal dan juga orang yang barbar. Karena percaya dengan matinya Tuhan dibunuh iblis, maka mereka selamat masuk surga. Silakan, Pak. Dari mana? Assalamualaikum, Pak. Dari Pak mana? Dr. Salim. Dari Saya mana? minum. Dari mana ibu Mungkin bilang? ada guru kami di sini ya. Tunggu dulu. Assalamualaikum. Dari mana ibu bilang sampai orang Kristen harus bunuh Tuhan? Alasannya apa? Oke, Anda selamat dengan kematian Yesus nggak? Saya percaya karena Yesus itu penyelamat, jadi saya percaya dengan iman saya. Karena Ya, begini. yang saya tanya kematian apakah Anda Yesus- jangan kematian- begini, Pak, Anda manusia kan?
Iya. Saya tidak bertanya, jangan begini. Kalau Anda mengatakan jadi begini, maka itu artinya saya sudah bertanya. Saya kan tidak tanya Anda. Saya tidak tanya alasan dan segala macam. Saya tanya, Anda percaya tidak Yesus itu dibunuh untuk keselamatan Anda? Percaya. Ya sudah, berarti Anda barbar. Percaya kematian Tuhan untuk menyelamatkan Anda. Berarti Anda biadab. Diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Iya, dan Anda percaya nggak kalau kematian Tuhan mampu menyelamatkan Anda? Mampu, karena dia menebus darah Ya kita. udah, Anda orang biadab. Keselamatan Anda menikmati kematian orang. Ya, Anda bukan selamat gara-gara menikmati. harus ada dulu tumbalnya. Anda biadab, Anda nggak bermoral. Jadi Itu saya buktinya baru kok. tanya, jadi saya tanya begini Apa? ya. Saya tanya ya. Apa? Eh, Silakan. Di ajaran Islam kan begini, diajarkan harus membunuh orang kafir. Apakah itu dosa atau tidak? Tidak ada. Hah? Tidak ada tertulis mana tertulis bunuhlah orang kafir mana? Harus menjadi orang menjadi jihad, menjadi teroris supaya bisa Mana? bunuh Mana? Kristen. Mana Kan dalilnya kebanyakan jadilah sekarang teroris orang baru Islam. masuk surga? Orang Islam kan jadi teroris, bunuh banyak orang. Siapa? Siapa yang teroris? Siapa? Dari mana Anda tahu dia Islam? Jangan-jangan dia Kristen yang menyamar loh. Dan di Jawa yang kejadian Nih, kemarin nih, itu, saya tunjukkan nih. Nih ya, nih. Yaudah, nih, aku pakai data ya. yang Abu Basir itu apa? Bukan Islam. Ya, KKB itu Kristen atau Islam? KKB itu kan karena orang ingin apa? Supaya mereka jadi negara sendiri. KKB itu Islam atau Kristen? Yang melakukan inkuisisi yang menjajah negara Indonesia Kristen atau Islam? Bunda. Yang saya tanya adalah yang menjajah negara Indonesia ini Islam atau Kristen? Yang melakukan inkuisisi 500 tahun Islam atau Kristen? Yang berburu penyihir membakar perempuan hidup-hidup selama 400 tahun Islam atau Kristen? Yang mengasimilasi paksa Kanada, Filipina dan juga Afrika Islam atau Kristen? Yang menggenosida orang suku Aborigin dan suku Indian Islam atau Kristen? Jawab. Itu kan tidak ada kaitannya dengan Kristen. Karena apa? Karena Oh ada, itu ada kaitannya. Dari mana Yang membawa agama bersama penjajah itu Kristen dengan membawa Golden Gospel Glory. Mereka menjajah untuk membawa agama Kristen. Kok nggak ada kaitannya dengan Kristen? Kok nggak ada kaitan dengan Kristen? Bagaimana dengan apa? Muhammad? Dengan apa? Dia berperang. membunuh Nabi Muhammad banyak orang. kenapa? Dia membunuh Dia banyak melawan orang. orang sama seperti Nabi Muhammad. Mana bukti Nabi Muhammad pernah membunuh orang? Mana data? Sejarah dari Nabi Muhammad itu kan dia ikut berperang. Tunjukkan data. Sudah 2 kali Anda bicara tidak pakai data. Tadi Anda tuduh bahwa kami diajarkan membunuh kaum kafir. Lalu Anda tuduh lagi Nabi Muhammad membunuh manusia. Mana data dari tuduhan keji Anda kepada kami? Kalau saya pakai data, Tuhan Anda itu mati. Saya tidak mau Anda berbohong di sini dan dibiarkan kebohongannya. Yang menjajah negara kita itu Kristen dengan membawa misi gospel. Yang membunuh suku Aborigin itu Kristen karena ada doktrin interkaitera yang mengizinkan orang barbar dimusnahkan. Yang menginkuisisi orang 500 tahun itu Kristen. Yang membunuh perempuan 400 tahun dari gereja itu adalah Kristen. Kau bilang tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau yang mati banyak, pelakunya Kristen banyak, kau bilang itu tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau yang matinya 5 orang, 10 orang atau paling tidak sampai 1000 yang melakukannya orang Islam, kau bilang itu ajaran Islam. Kau Kristen biadab. Kristen biadab, playing victim, nggak tahu diri, nggak tahu malu, nggak tahu sejarah, minim literasi. Orang seperti kau ini adalah orang yang berpotensi untuk merusak Indonesia. Kenapa? Ketika orang jahat di Islam dituduh agamanya. Ketika Kristennya yang jahat, agamanya yang jahat, kau tuduh itu oknum. Kau adalah umat Kristen yang berpotensi memijak-mijak kepala saudara kami Islam nanti kalau kau berkuasa. Kalau kau mayoritas, kau berpotensi untuk merendahkan orang Islam. Kenapa? Ketika kau bawa data komunal, kau tolak. Ketika kau bawa data oknum, kau katakan itu yang salah Islam. Orang Kristen seperti kau inilah yang merusak peradaban tahun by tahun, masa by masa. Dulu inkuisisi terjadi 500 tahun. Tapi Islam itu apa? Islam 372 tahun membuat aman Yerusalem, kampung halaman Tuhanmu dipimpin Islam aman. Kristen Armenian sebelum dibunuh oleh Turki Ottoman itu puluhan tahun hidup nyaman berdampingan dengan Islam. Nah, agama kau, si Martin Luther mengajarkan kebencian kepada Yahudi sampai-sampai Hitler membunuh 6 juta jiwa orang Yahudi karena kebenciannya kepada siapa? Kepada Yahudi. Dan itu terdokumentasi dalam buku Dr. Uli Kozok, di mana semua penginjil-penginjil Jerman itu punya ideologi rasis dan basicnya adalah kitabmu, di mana Kanan dikutuk menjadi budak. Makanya kalian Kristen itu barbar, tidak punya akal dan barbar. Saya buktikan pakai fakta sejarah. Saya buktikan pakai tekstual,
faktual dan kontekstual, ya. Dan dalam tekstual kitabmu, Tuhanmu mengizinkan membunuh anak kecil yang tidak berdosa demi menyelamatkan orang yang salah. Tuhanmu itu adalah Tuhan yang kejam. Makanya muncul aliran Marsion yang mengatakan Tuhan perjanjian lama itu iblis. Karena pembunuh sejak semula adalah iblis. Yohanes pasal 8, 37 sampai 46 mengatakan yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Tapi kematian Yesus, rencana iblis itu justru menjadi sebab kau masuk surga. Maka kau adalah orang psikopat yang percaya kejahatan orang lain menyelamatkan diri kau yang berdosa ini. Ngeri, ajaran kalian itu ajaran yang logika psikopat. Logika psikopat adalah simbol senjata tajam dijadikan sebagai simbol kasih. Simbol terkutuk dikatakan simbol kasih. Kematian orang lain dinikmati untuk keselamatan orang tersebut. Ini psikopat. Nah, ketika kau tuduh nabiku membunuh, sebutkan nama orang yang pernah dibunuh sama nabiku. Ketika kau katakan bahwa Islam itu agama yang menyerang tanpa sebab, coba kau buktikan kepadaku. Jangan kau cuma bicara. Kalau kutunjukkan bahwa ternyata yang Dari menjadi mana Anda teroris bilang? itu Dari bukan mana hanya Anda ini, kau bilang kalau tunjukkan Tuhan tadi. kita menyuruh bunuh anak kecil? Dari mana? Yesaya pasal 14 nomor 21. Itu bukan Yesaya di pasal situ 14 nomor Tuhan. 21. Nih. Itu bukan Tuhan. Jangan saya kaitkan kan di situ. Itu kita para nabi. Bukan Tuhan kita, bukan Yesus yang menyuruh. Oke, Terlalu Tuhan, bodoh Anda nih ya. berpikir. Oh, berarti Tuhan perjanjian lama bukan Yesus. Bukan Yesus. Berarti itu Tuhan orang perjanjian lama nabi. bukan Yesus. Itu nabi. Yesus nanti lahir Oke, dalam berarti perjanjian. Yesus Tuhan baru. Itu nanti Ya, terjadi berarti di dalam Yesus kitab belum Injil. Yesus belum jadi Tuhan. Ya, enggak ada Yesus di Ya, dalam berarti perjanjian Yesus lama. belum jadi Tuhan waktu itu. Jadi jangan salah menafsirkan. Iya, karena Anda memang terlalu berarti bodoh Yesus. menafsirkan firman Allah. Oke, berarti Yesus baru jadi Tuhan. Ini Dia ini baru ini yang dia baru memerintahkan ini siapa? dibebaskan. Yang memerintahkan Yesaya 14:21. Diri. Itu nabi. Oke, udah. Bukan Yesus. Udah. Seorang nabi Oke. seperti Muhammad. Ini siapa dia yang nabi. memerintahkan ini? Siapa yang memerintahkan? Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang. Siapa ini yang memerintahkan? Kung itu tuh saya tanya, itu Yesus dah suruh. Siapa yang memerintahkan? Dari mana Anda Dirikan bilang itu tempat. Yesus suruh? Ini Dari Tuhan, Tuhan Kareten. Tuhan siapa dulu? Tuhan itu Karena dalam kau kitab percaya banyak. ini firman Tuhan. Tuhan itu banyak di dalam Alkitab. Ada Tuhan Oh, besar, berarti ada Tuhan ini kecil. nih. Ada Allah besar, ada Oh, Allah Tuhan kecil. banyak. Ada penyembahan Oh, berhala, ini ada Tuhan besar tidak. atau Tuhan kecil? Itu Tuhan siapa dulu? Ya udah, ini yang menyuruh membunuh ini Tuhan besar atau Tuhan kecil? Nih, aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Besar atau Tuhan kecil? Tuhan besar. Tapi anak kecil, Tuhan suruh bunuh anak kecil. Yesus membunuh, ada kok. Jangan. Yesus nanti membunuh. Di mana? Duh, ini orang. Tuhan, bentar, bisa kita diskusi? Kita bahas ini Yang tentang Yesus, memerintahkan bukan membunuh anak kecil. perjanjian lama. Perjanjian lama itu ada juga Saya di cuman- Al-Quran. Sama. Oh, berarti perjanjian lama bukan firman Yesus. Kristen teman-teman ya. Tuhan perjanjian lama bukan Yesus. Oke, aku catat. Kenapa di ajaran Islam itu kalau di surga itu memecah perawan perempuan? Jawab dulu pertanyaan Sedangkan yang di surga itu adalah tempat kemuliaan Allah, di mana orang-orang yang diselamatkan berkumpul di surga, bukan untuk menjadikan tempat itu sesuatu tempat seks. Bagaimana itu? Anda bisa Coba ngomong Anda baik-baik. begini. Anda begini, masuk Apa surga. ini? Kok lari kemana? Kan tadi sudah selesai buat saya. Ini sekarang saya tanya. Kristen-Kristen itu nggak tahu diri. Tuhannya yang memecah kalian, nanti kok kalian tuh dikawinin sama Tuhan kalian. Bisa nggak sih Kristen-Kristen ini normal? Saya mau yang manusia aja ya.
Tuhan besar itu keji, Tuhan kecil itu baik, teman-teman ya, menurut Bapak tadi, logikanya begitu. Halo Edward, muslim atau non-muslim? Pemikiran Kristen ini berbahaya loh buat peradaban loh. Kalau Tuhan yang membunuh anak kecil, Selamat siang. Yang ya siang bro, Siang. silakan bro. Ya, ini Komal membuktikan kalau Kristen tidak berakal. Sudah 4 Kristen yang saya buktikan tidak berakal ya. Yang terakhir mengatakan Tuhan yang membunuh di perjanjian lama bukan Yesus tapi Tuhan besar. Berarti Tuhannya ada 2, ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Ini nggak ada akal banget ya. Oke Edward, silakan. Saya ingin membuktikan seluruh orang Kristen itu tidak berakal. Silakan dibantah. Iya, ya. Jadi yang dimaksud berakal, yang mengikuti, Aduh. yang menyembah Tuhan yang benar, yang maha kuasa, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalau dia menyembah yang tidak berkuasa itu buang-buang waktu saja, berarti bukan mengikuti, bukan menyembah yang benar. Begitu. Oke, yang menyembah yang benar itu adalah menyembah Tuhan yang berkuasa dan itu dengar. Menurut Anda, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang berkuasa dan juga berguna bagi peradaban, begitu? Betul sekali. Oke, coba tunjukkan apa kuasa Yesus. Karena dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana kuasa yang datang dari dirinya sendiri? 1. Yang kedua, apa guna Yesus buat peradaban? Silakan dijawab. Ya, makanya ajaran Kristen itu ajaran kasih, di mana kita harus merendahkan diri, jangan Lagi-lagi sombong, orang rendah gila, hati. ditanya apa, jawabnya apa. Yang saya tanya itu adalah ketika Anda mengatakan Tuhan yang benar itu Tuhan yang berkuasa, saya tahu saya Tuhanmu mati. Nah, tunjukkan kepada saya apa kuasa Yesus dari dirinya sendiri. Karena kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang kedua, Yesus itu gunanya buat peradaban apa? Sehingga terpenuhilah klaim Anda tadi bahwa Yesus Tuhan yang benar karena dia berguna. Silakan dijawab. Paham Iya, pertanyaan saya nggak betul. Pak Edward? Sangat Pertanyaan paham. saya apa? Anda Coba tadi ulangi. mengatakan Pertanyaan saya ulangi. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Ya bukan kata Betul? saya loh, kok kata saya Yesus yang bilang nih Yesus yang bilang nih. Bentar ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, intinya di situ mengajarkan kasih, kerendahan hati, jangan sombong. Berarti Yesus di situ berbohong. Dia sedang mengajarkan kepada kami untuk selalu rendah hati, tidak sombong, Iya, waktu dia selalu menghargai berkata aku orang tidak dapat lain. berbuat apa-apa. Itu Nih, tujuannya. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Pertanyaan saya, ini klaim bohong atau klaim betul? Itu betul sekali pengajaran yang benar itu. Ya Untuk udah, berarti Yesus mengajarkan tidak dapat berbuat kerendahan hati apa-apa. seorang manusia. Setiap manusia yang mengikuti dia harus rendah hati. Aduh, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Yesus ini memang tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti Anda berbohong tadi mengatakan dia berkuasa kan? Itu dalam keadaan sedang mengajar ke kami, ke kita, Iya, untuk waktu dia tetap mengajar rendah ini, hati, dia jangan jujur atau tidak? sombong. Itu, It- iya, betul Iya, sekali. dia, Ajaran yang benar ini, aduh, ajaran Kristen. yang harus diikuti. Waktu dia ini. bilang, aku tidak dapat. Waktu Betul Yesus sekali. bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saya, Untuk aduh. itulah kami merendahkan diri. Apa ini Kristen? Memang pada gila semua Kristen di sini ya. Yang ditanya itu, waktu Yesus bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu Anda bilang dia bisa berkuasa. Pertanyaannya yang bohong siapa? Yesus atau Anda? Oke lah, dalam hal ini Anda menang, boleh juga sih, enggak apa-apa. Karena Anda tidak paham Apa? dengan ayat Bukan itu, menang kalah, Anda Pak. saya Bukan kategorikan menang kalah, menang Pak. juga, enggak Kita di apa-apa. sini jujur, Pak. Ya udah silakan turun ya. Jadi Kristen-Kristen itu adalah orang yang tidak punya akal. Kalau sudah kepentok baru sok-sok baik ya. Teman-teman ya, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kristen mengatakan dia berkuasa. Maka yang berbohong harus ada. Kenapa? Karena dua-duanya beda. Berkuasa itu artinya bisa melakukan apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa artinya tidak mampu. Yesus mengaku dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kristen berbuat apa-apa. Siapa yang berbohong di antara mereka berdua? Yesus atau mereka? Nah, itulah kenapa aku katakan mereka tidak punya akal. Karena menurut Kristen, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa, ternyata pada saat itu dia bisa berbuat apa-apa.
kebohongan adalah kejujuran, ketidakmampuan adalah kemampuan. Lagi-lagi kita tunjukkan Kristen di sini adalah orang-orang tidak berakal karena tidak bisa membedakan antara tidak dapat berbuat apa-apa dengan berkuasa. Tidak bisa membedakan mana orang yang punya kekuatan dan mana orang yang lemah tidak punya kekuatan. Inilah kenapa saya katakan mereka tidak punya akal. Terbukti, saudara. Lanjut. Pokoknya tema kita kali ini membuktikan Kristen tidak punya akal. Itu aja. Habis itu ya kalian tahu lah lagi ya. Buat apa kita panjang kali lebar bicara dengan orang tidak punya akal. Bang Paul, selamat pagi, Halo, Bang. Paul. Siang. Halo, Ya, halo. Ya, silakan, Bro. Agamanya apa, Bro? Kristen Bu, Kristen. Oke, silakan Pak. Saya di sini mau membuktikan orang Kristen itu dalam iman tidak punya akal. Saya mau bertanya aja bisa nggak? Oke, silakan bertanya. Nanti kita akan lihat kok kalau bertanya dengan bertanya saja kalian tidak punya akal nanti. Silakan Pak. Tapi ini jangan dibilang ini nantinya menista gitu ya. Pak, kalau Anda yakin apa yang Anda bicarakan itu benar, maka Anda tidak perlu khawatir. Karena kalau orang Kristen itu banyak bertanya begitu, artinya kalian tidak yakin perkataan Anda itu benar atau tidak. Makanya saya bilang kalian tidak punya akal karena tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Ya kalau Anda takut bertanya, ngapain bertanya, Pak? Kami umat Islam ini adalah umat yang diperintahkan untuk bersikap adil. Kalau Anda bertanya, kita tahu konteksnya bertanya. Kalau pertanyaan kalian bodoh pun kami paham karena kalian tidak punya akal. Bertanya saja. Kalau Anda tidak yakin dengan pertanyaan Anda, jangan bertanya, Pak. Saya cuma bertanya gini aja Bu. Benar nggak Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur 6 tahun Bu? Cuman itu aja. Oke. Ya, Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Sayyidah Aisyah umur 6 tahun lalu menggauli umur 9 tahun. Beda dengan Yesus dan keluarganya sebagai Yahudi boleh menikahi anak usia 3 tahun. Jangan dibawa ke Pak, Yesus dulu. saya ini menjawab itu hak jawab ada pada diri saya. Saya bukan budak Anda Kristen. Di sini Kristen itu ikut aturan Islam. Bertanya, dengarkan jawaban. Mau menyanggah jawaban, silakan pakai data. Kalau tidak mampu menyanggah, jangan, saya nggak mau dengarkan gitu ya. Kalau nggak mau ya turun. Kan nggak ada paksaan di sini. Saya menjawab, Nabi Muhammad betul menikah dengan Sayyidah Aisyah umur 6 tahun lalu digauli 9 tahun. Nah, lebih keji mana pernikahan usia anak 3 tahun atau pernikahan anak usia 6 tahun. Dan di Kristen tidak ada larangan menikah dengan anak usia 3 tahun. Begitu. Silakan pertanyaan selanjutnya, Pak. Dapat ilmu kok di sini kok. Anda pasti nggak tahu kalau nenek moyang Yesus dan Yesus sendiri itu adalah orang yang mengizinkan nikahi anak usia 3 tahun kan. Nah, Anda dapat ilmu di sini. Ya, oke, mungkin Anda minta mana datanya? Oke, saya kasih data ya. Jadi kalau saya itu di sini memberikan ilmu kepada orang yang bertanya, bukan mengikuti alur pertanyaan seperti budak atau seperti sapi yang dicocok hidungnya. Saya di sini Bunda Gembala ya. Saya punya otoritas untuk menjawab menggunakan data dan metode ya. Metodenya adalah komparasi. Di dalam sefaria.org ternyata Ishak menikah dengan anak usia 3 tahun ya. Rebecca was born and he waited until she was fit for marriage 3 years. Jadi lebih keji mana? Kalau kalian misalkannya mengatakan pernikahan Sayyidah Aisyah pernikahan keji, berarti kalian mengatakan Yesus dan nenek moyangnya adalah manusia keji karena mengizinkan menikahi anak usia 3 tahun. Dan bahkan tidak ada larangan menikahi anak usia 1 tahun dalam kitab Anda. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Anda dapat ilmu kok di sini kok. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa Kristen takut dikomparasi ya? Karena mereka tahu agamanya besar gitu. Kenapa kok takut dikomparasi? Kan komparasi itu kan ilmu. Metode komparasi itu kan metode ilmu pengetahuan itu. Metode mirroring itu adalah memberikan standar yang sama kepada Kristen. Ayo silakan Pak Paung. Oke, pingsan. Bapak Paung diam dulu aja ya. Kita sapa yang lain. Halo Edwin. Agama apa Edwin? Bunda Gembala lagi membuktikan Kristen tidak berakal ya teman-teman ya. Mereka itu tidak berakal. Saking tidak berakalnya, Yahudi dan nenek moyang Yesus itu mengizinkan menikahi anak usia 3 tahun. Tapi mereka mengkritisi kita yang boleh menikahi anak dalam usia balik. Nah, dan mereka mengkritisi pernikahan Nabi Muhammad SAW yang tidak ada implikasi buruk kepada Sayyidah Aisyah. Sementara mereka, pastor-pastornya mentusbol pantat anak-anak kecil di gereja Katolik mereka ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang punya standar janda dan tidak tahu fakta dan kenyataan. Karena mereka memang tidak berakal. Saya hanya membuktikan di sini bahwa Kristen rata-rata tidak berakal nih ke sini. Oke, kamu XX, kamu nggak jelas, kamu diam dulu karena kami ragu kamu itu Kristen. Jangan-jangan kamu kejawen ya. Nama kamu nggak jelas. Edwin, agamanya apa? Kristen? Kristen Bu, Kristen. Oke, di sini saya sedang menunjukkan bahwa Kristen rata-rata tidak berakal. Berani membuktikan bahwa kamu berakal di sini? Ini temanya apa sih?
Temanya bahwa tidak berakal. Saya sedang membuktikan pembuktian Kristen tidak berakal. Buktinya di Sepakat mana? nggak kalau Kristen itu tidak? Oke, buktinya kamu yang akan buktikan. Bisa? Wah, ibu kan yang buat ini tema. Ibu Iya harus kan yang saya bisa membuktikan. menjelaskan. Iya, Iya, buktinya buktinya apa? Kristen itu tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Ya buktinya kalian tidak bisa bedakan mana Hah? benar mana salah. Manusia Kalian dimanapun tidak bisa tahu mana membedakan benar, Tuhan mana dan salah. manusia. Agama apapun itu, Bu, Oke. tahu mana salah, mana Oke. benar. Bukan cuma Kristen aja. Oke. Siap. Oke, kita buktikan ya. Itu klaim ya. Anda baru klaim ya. Apakah membunuh Yesus itu peristiwa benar atau peristiwa salah? Membunuh Yesus. Membunuh Yesus di tiang salib itu perbuatan benar atau perbuatan salah? Siapa yang membunuh Yesus menurut Ibu? Saya tidak bicara orangnya. Saya tanya kematian Yesus itu ketika dia ditelanjangi, diludahi, dibuka pakaian dalamnya, itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Itu pertanyaan saya. Jangan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan baru, kecuali pertanyaan itu Ibu. kalau Anda mengkonfirmasi nggak apa-apa bertanya ulang. Jawab dulu aja. Kalau tidak mampu menjawab turun nggak apa-apa. Kami nggak paksa kok. Bukti kalau kamu tidak berakal, nggak nyampe akalmu di situ. Pertanyaannya adalah membunuh Yesus itu perbuatan benar atau perbuatan salah? Silakan. Itu tergantung dari cara pandangnya kita, Bu. Itu tujuannya untuk apa? Membunuh Yesus itu tujuannya apa? Kan tergantung dari kita. Saya tidak bertanya tujuan, saya bicara pandang tentang kita. pembunuhan. Ya, Ibu kan bilang. Saya pembunuhan bertanya Yesus sekali itu- lagi, menurut Anda Kan Ibu bilang perbuatan bahwa pembunuhan- membunuh bahwa Yesus membunuh itu Yesus perbuatan benar atau perbuatan jahat. salah? Perbuatan salah. Nah, Sekali lagi menurut saya sudah bertanya ke 5 kali ya. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaan kelima ya. Apakah pembunuhan Aduh, betul-betul nggak punya akal kalian Kristen ya. Bukan Apakah masalah membunuh Ibu- Yesus itu Ibu perbuatan jangan benar mengklaim atau tidak perbuatan punya salah? akal. Ibu bertanya juga nggak jelas. Lah buktinya Anda Pertanyaan tadi seperti tidak apa? berakal. Tuh, pertanyaan Apa? saya jelas. Apakah membunuh Yesus itu perbuatan benar atau perbuatan salah? Membunuh seseorang itu tergantung dari kita menilainya apakah tujuannya itu benar apa tidak membunuh seseorang itu. Nah, kalau Membunuh pembunuhan Yesus itu terhadap- perbuatan pembunuh- benar atau perbuatan salah? Pembunuhan terhadap Yesus itu kan rancangan iblis. Nah, iblis itu kan jahat. Maka membunuh Yesus itu perbuatan benar atau perbuatan salah? Aduh, ini orang emang gak ada Perbuatan akal. salah karena itu kan di iblis punya Nah, rancangan membunuh Yesus. Oke. Maka Anda adalah orang yang menikmati kesalahan iblis. Tidak, kita tidak menikmati kesalahan iblis. Dari mana Ibu mengatakan Loh, bahwa kita yang menikmati menikmati kesalahan kematian daripada Yesus itu siapa? Yang menikmati Apa? kematian Yesus siapa? Yang menikmati kematian Yesus siapa? Ibu, Kristen itu bukan menikmati kematian dari Kristus saja. Bukan karena Nikmat Kristus tidak mati, ditebus Pak. dosanya, Pak. Bukan Pak, karena Kristus nikmat mati, tidak baru kita Pak, rasanya bagaimana, Pak? Ketika dosa tertebus, nikmat atau tidak nikmat? bagaimana? Dosa Anda hilang, rasanya nikmat atau tidak nikmat? Dosa itu hilang atau ditebus bukan karena Yesus dibunuh, itu aja. Dosa Bapak hilang, menurut Bapak rasanya enak atau nggak enak? Nikmat Ya, atau kalau tidak dosa nikmat? itu ditebus Bahagia kan atau tidak? enak, Bu. Dosa itu ditebus kan enak. Enak, Dosa berarti hilang itu Anda enak. menikmati kematian Yesus. Nggak ada akal nih orang dari tadi. Dosa kita ditebus atau dosa kita itu ditebus bukan karena kematian Yesus. Itu aja. Loh, kenapa dosa Anda ditebus? Apa yang menebus dosa Anda? Nah, Yesus ini kan diutus ke dunia sebagai penyelamat untuk membebaskan manusia Iya, dari dengan kuasa cara dosa. apa? Dengan cara apa dia menyelamatkan Anda? Ya, dia diutus ke dunia untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Oh, jadi mengajarkan ketika hal-hal dia yang menyampaikan baik. firman, ya, ketika dia menyampaikan firman berarti sudah tertebus dosa orang yang mendengarkan firman Tuhan. Iya, kalau kita mengikuti perintahnya, mengikuti ajarannya, itu kita berarti sudah menerima keselamatan dan tujuannya Yesus itu untuk menyelamatkan kita. Jadi tergantung orangnya. Kalau kita tidak menerima ajaran Yesus, berarti kita tidak selamat. Dosa kita tidak ditebus. Kita tetap akan masuk ke Berarti neraka. kematian Yesus bukan menebus ya? Berarti kematian Yesus tidak menebus dosa.
Ya iyalah, bukan menebus kita, dosa kita ditebus bukan karena Yesus mati. Oke. Karena Bentar ya. kematian Yesus itu kan rancangan iblis, Ibu. Oke. Bentar ya. Dengar teman-teman, kita dapat ilmu baru dari Kristen, logika Kristen. Bahwa ternyata selama ini pendeta dan seluruh Kristen di dunia salah. Kenapa? Ternyata konsep keselamatan itu bukan karena penebusan. Tapi karena Yesus menyampaikan firman. Catat Pak, terima kasih ya ilmu baru ya Pak. Bapak Kristen minum Yesus apa Pak? kan diutus ke dunia untuk Ya, menyelamatkan umat dan- manusia, Ibu. iya, Caranya bentar, itu saya kasih data dulu. menyampaikan ajarannya Pak, sesuai dengan firman Tuhan. yaudah Bapak debat sama orang Kristen aja ya. Bapak debat sama orang Kristen aja, bukan sama saya. Makanya Ibu Kenapa jangan Yesus mati? mengatakan Ya, bahwa kita itu logikanya aduh tidak Bapak tunggu dulu bagus. Bapak. Ya udah Bapak itu berarti Kristen yang tidak sama dengan Kristen lain. Kristen lain mengatakan Yesus itu mati menebus dosa. Bapak bilang dosa Bapak tidak ditebus dengan kematian Yesus. Berarti Bapak dosanya tidak ditebus ya? Hah? Aduh, ini Kristen denom baru teman-teman. Hanya Kristen inilah yang beda sendiri ya. Bahwa menurut Bapak ini Yesus itu tidak menebus ke dosa dengan kematian ya. Nih. Ini beda teman-teman. Ini beda kali agamanya. Ini agama baru ya. Ini Kristen baru. Ya. Nih Pak, Bapak baca Pak baik-baik ya Pak ya. Maaf ya Bapak debat sama orang Katolik sama Protestan yang lain aja ya. Nih. Yesus Kristus telah menebus kita dengan kematian dan kebangkitannya. Jadi ini bukan kata saya. Kata siapa? Kata Kristen lain ya. Jadi kalau kalian mau berdebat sesama kalian aja. Selesaikan konsili dulu. Alasan mengapa Kristus menderita dan mati. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Ini lagi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, Dia yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, begitu. Jadi Kristus itu telah menebus kutuk hukum dengan jalan menjadi mati terkutuk. Lalu Anda bilang kemudian bahwa Yesus itu tidak menebus dosa dengan kematian. Anda Kristen denom lain. Debatnya sama yang lain ya, bukan sama saya. Teman-teman dapat wawasan baru lagi kan? Kan betul kata saya, mereka itu tidak berakal. Agamanya bilang Yesus mati terkutuk, dia bilang tidak, kami tidak ditebus dengan kematian Yesus. Begitu. Ngeri kali ya. Parah teman-teman ya. Jadi enak kan, enak kita diskusi itu, kita tahu cara berpikirnya orang Kristen. Bahwa orang Kristen itu adalah orang yang pasti tolak Bible-nya. Ya, mereka kan tolak doktrin agamanya. Kalau sudah, artinya Bapak ini sudah tahu, kematian Yesus menebus dosa itu ada sebuah kegilaan. Ya, Bapak ini sadar secara rasional. Mengatakan Yesus mati menebus dosa di kayu salib itu adalah kegilaan. Maka dia nggak mau gila. Tapi masalahnya dia gila dalam agamanya. Karena agamanya ngajarkan begitu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mati terkutuk di tiang salib. Karena ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Gitu. Nandar, sudah cukup saya menunjukkan kegilaan orang Kristen. Nandar ambil alih dulu, saya mau sholat zuhur. Ada 5 atau 6 Kristen baru yang memiliki pandangan berbeda ya, logika-logikanya ya. Satu, bercanda itu sesuatu yang dilarang, yang tidak boleh. Kedua, ternyata Yesus selama ini mati tidak menebus dosa. Ketiga, apalagi tadi? Banyak tadi ya, kalian ada ininya. Apa, Nandar? 10 menit lagi. Gua mau sholat zuhur. Ya, itu ada itu tuh, lu ambil alih. Kristen benar-benar banyak yang gila di sini dari tadi ya. Dia tunjukkan mereka tidak punya akal. Bapak ini tidak percaya penyalipan menebus dosa ya, Nandar ya. Lu bantuin dia lah biar kembali ke Kristen yang benar. Kematian Yesus menebus dosa. Lu bantuin dia dulu baru lu bantah. Orang Kristen ini banyak udahlah tersesat pula ya. Hanya dia satu-satunya yang mengatakan bahwa Yesus mati itu tidak menebus dosa. Ya, hanya dia. Baru kali ini aku jumpa ya, sebanyak ini Kristen ya. Oke, teman-teman. Logika Kristen kita konklusi. Di bawah ada Bang Aku Rashid. Parkun. Ya. Saya sudah undang Bang Rashid. Di sini juga ada narasumber Bang Rashid. Bang Rashid silakan naik. Ada Dr. Sanihu juga, teman-teman Kristen XX sama Bang Edwin. Ya, kalau mau konsili jangan di sini ya para oten-oten. Udah Teneng, atau Nandar udah matikan aja dulu Nandar. Matikan aja dulu, istirahat dulu aja Nandar. Oke. Teman-teman semuanya terima kasih ya sudah mendukung acara live ini.
Kita bertemu di lain hari dan lain kesempatan, di lain waktu. Oke, selamat. Salam damai. Salam, 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 salam. Salam apa sih? Salam. Salam, salam. Oke, Ini bukan Al-Quran, ini terjemahannya. Ini untuk memahami yang ini. Kalau ini belum paham, pakai yang ini. Nih, pakai yang ini. Nah, gampang kok. Bener? Gitu Pak John. Jangan membuat dibenci orang Islam karena mentakwil sendiri, menafsir sendiri, mencocok-cocokmologi sendiri. Nggak boleh. Benar. Orang Islam aja nggak seperti itu, gitu loh. Saya tidak mencocok-cocokkan karena memang di kitab Tesalonika dan Wahyu itu Yesus juga akan turun beserta malaikat-malaikat untuk mengadakan kebangkitan untuk keselamatan satu. Yang kedua adalah murka yang terjadi dengan hari kiamat. Banyak orang akan musnah oleh kiamat itu. Nah, jadi ketika ada ternyata di Al-Quran bahwa Tuhan akan datang dengan malaikat-malaikat berbaris, nah berarti Tuhannya Islam, Tuhannya Yesus, Tuhannya Kristen, ya, akan turun bersama-sama dengan malaikat yang berbaris-baris. Dalam hal ini ada dua Tuhan yang akan turun. Apakah Tuhan yang menurut kalian itu akan mengadakan kebangkitan? Coba jawab saya. Tadi Anda mendengar nggak sih yang saya tampilin, saya baca? Om John menyimak nggak? Yang saya nyimak cuman Tuhanmu datang ya dengan malaikat yang berbaris-baris ya. Iya, menyaksikan ini terjadi penghakiman itu. Saya ulangi lagi ya. Perhatikan Pak, perhatikan supaya tidak cocokmologi lagi. Ini kan terjemahannya. Ini Pak, cara memahaminya. Ini kan tadi yang saya baca. Ada nggak Tuhan turun Pak? Yang saya Tuhanmu baca datang. ini, Ya, yang saya Tuhanmu baca, datang. yang saya Tuhanmu baca datang. tadi, yang saya baca tadi, dari sini Ya. sampai sini ada nggak tentang Tuhan kami datang? Kan di Al-Quran dikatakan Tuhanmu datang dengan malaikat yang berbaris-baris. Bagaimana Anda mau menafsirkan kalimat yang sempurna dari surga seperti itu? Memang jelas Oke. dikatakan Tuhanmu datang. Dengarkan, saya tidak menafsirkan, di sini sudah ada tafsiran nih. Tafsir Tahili. Ini yang saya baca tadi. Ini yang saya baca tadi, tafsirannya. Iya, kenapa di terjemahan Tuhanmu datang itu jelaskan ke saya. Oke, terjemahan ini untuk memahamkan ayat suci ini. Saya rasa kita udah pernah nih bicara tentang ini. Al-Quran itu yang ini Pak. Terjemahan ini metode translasi kata per kata. Apakah kata per kata adalah Al-Quran? Enggak, Al-Quran yang ini Pak. Iya, yang diterjemahkan kan Al-Quran. Terjemahan bukan Al-Quran Pak. Lah, iya, terjemahan bukan Al-Quran. Tapi apakah arti Al-Quran tidak bisa kita memahami kalau tidak diterjemahkan? Oke, saya kasih lagi penjabaran. Contoh ya, ini surah Yusuf ayat 2. Ini ayat sucinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahul adzim. Ini ayat suci yang saya baca. Nah, ini Latinnya nih. Orang Oten biasanya kalau berusaha untuk membaca ini, yang dibaca ini. Tapi tidak bisa dia baca. Kita paham mahruj sama tajwidnya. Nah, ini terjemahan untuk mengetahui isinya ini kan gitu kan. Sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci berupa Quran, Al-Quran berbahasa Arab. Yang ini ternyata yang Al-Quran. Ya, kita kembali lagi ke sini tadi. Ya 22. Memang gak susah sih teman-teman. Kaum terjemahan, ya kan? Ini ayat sucinya, ini terjemahannya. Tadi kita sudah dapat poin, ini bukanlah Al-Quran, tapi ini adalah metode translasi kata per kata. Yang Al-Quran adalah ini. Bagaimana memahami ayat ini?
Ada 350 tafsir, di sini sudah ada tafsirannya. Nih. Ini dari ringkas kemenak, kita nggak tahu. Kalau yang ini tafsir tahlili, ini yang tadi saya baca. Dalam ayat ini memberitahukan bahwa orang-orang kafir itu nanti di akhirat akan menyesal. Allah memberitahukan bahwa dunia ini akan hancur karena planet-planet ini akan bertubrukan satu sama lain. Tidak ada, Pak. Allah itu datang, Pak. Tuhan kami datang, tidak ada, Pak. Gitu loh. Jangan pernah mengutip lagi Al-Quran kalau Anda memahaminya klaim semata, sementara seluruh umat Islam menggunakan metode tafsir untuk memahami ayatnya. Al-Quran bukan terjemahan, saya rasa itu. Ya, itu aja Om John, supaya dapat tambahan ilmu dari Islam tentang Al-Quran. Itu saya rasa untuk kita memberikan hikmat faedah kepada orang yang tidak beriman yang kita sebut kafir, mencomot-comot terjemahan. Bapak saya kasih tahu ya, kalau mau nyerang Islam ya. Nih, tak kasih tahu nih Pak. Kalau mau nyerang Islam. Nih. Ada nih. Tak kasih lihat nih. Buat teman-teman jangan pernah tergoncang kalau ada yang ini kayak gini nih. Yang dilakukan oleh apologet Kristen semuanya itu ada di sini. Coba, fakta terungkap inspirator Muhammad adalah setan. Coba, ini serangan nih. Nih, lihat. Di mana ini? Faith Freedom International. Semua orang gabung. Ini tak ajarin nih, supaya tahu. Buat teman-teman yang muslim, kita harus siap-siap bantah ini semua. Kalau kita memang debater, ini serangan dari mereka. Ya. One stop, nah inilah apa segala. Mengapa saya murtad tuduhannya? Nih, cara berpikir muslim. Banyak nih. Tuh, Resource Center Sex and the Quran, Sex and Muhammad. Ini kurang ajar semua, tapi tidak apa-apa. Dengan begini kita lebih pintar. Kita akan membuat diri kita sebagai apologet muslim, ya, orang yang berjihad dalam dakwah diskusi lintas agama TikTok. Kita semakin banyak referensi. Jadi kalau kita tampilin seperti ini, apakah kita nggak belajar tentang subhat-subhat pertanyaan-pertanyaan orang Kristen yang dari katanya-katanya? Loh, saya sudah siap, Pak. Saya sudah siap tuduhan apapun. Satu tadi sudah terjawab. Oke. Counternya di mana? Nih, saya punya, Pak. Ini tentang Jesus. Nih di sini ada kok Dito di sini ya? Jesus and Bible dalam sorotan. Ini bukunya. Nih. Jesus and Bible dalam sorotan. Karya siapa? Nih, Rasad Abdul Muhaimin, Director of Al-Hajj Islamic Resource Center. Nih, Maktabah Abu Salma. Nih. Ini banyak. Kalau mau dibaca, kantornya semuanya di sini. Dari tuduhan yang ini. Banyak ini tuduhannya. Mau dari mana lagi kita bahas? Nih, hak wanita dalam Islam, Muhammad dan seks. Ini lihat aja. Nih, ada kata apa ini? Coba lihat. Itu. Jadi Pak John, bukan saya sih nggak bermaksud Anda sama dengan orang-orang seperti itu, tapi minimal yang saya sampaikan, jangan gelap mata. Kalau orang Islam sudah menjawab, Al-Quran itu yang bahasa Arab, terjemahan itu bukan Al-Quran, bagaimana memahami ayat suci Al-Quran? Metodenya adalah tafsir dari para alim ulama. Itu ya. Gitu Pak John. Iya, jadi sudah ya. Kalau saya sih, saya kan Kristen. Nah, room Islam dibuka membahas Alkitab dan saya diundang. Saya bukan mau menyerang. Ini kan saya bertanya-tanya. Ini juga ilmu untuk saya. Kalau Anda menyalahkan seperti itu ya udahlah. Kalau memang begitu maksudnya. Iya, Daripada alhamdulillah.
Ya, daripada saya meleterlekannya ya, sehingga baik Kristen Islam bisa gagal paham kalau saya leterlekan. Nah, dengan penjelasan Anda kan lebih terang kepada Islam, orang Kristen memahaminya. Nah, jadi Iya. mengenai hal itu ya udah, kan tetap kita ini kitab beda, ibarat air dan minyak nggak bisa ketemu ya. Jadi itulah ini kalau saya debat-debat sebenarnya percuma ya. Kalau kita hanya sharing untuk nambah-nambah ilmu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai debat, saling mengejek, menghujat dan lain, nah itu udah lain cerita. Kok kitab orang ditafsir orang lain kan lucu. Nah, jadi Kristen juga sebenarnya walaupun banyak denom, masing-masing punya tafsirnya sendiri tentang ayat-ayat Alkitab. Nah, makanya ketika itu dibahas-bahas, nah kalau sudah mengarah ke menghujat karena meletakkan Alkitab, nah Kristen juga bisa berapologet. Oke. Kalau saya sih tidak suka Baik, membalas menghujat. saya compare Pak gini Pak. Ini jangan membuat pemis ya. Kalau Islam tadi original teksnya adalah Arab. Yang kita baca adalah bahasa Arab. Itu original. Nah, kalau mau di-compare dengan terjemahan yang punya tafsiran juga, apakah terjemahan bisa ditafsir, Pak? Ya, kalau memang nggak bisa ditafsir ya, atau nggak bisa diterjemahkan ya, hanya orang-orang yang mengerti bahasa Arab yang memahami Al-Quran atau kehendak Allah di surga. Oh, bukan. Nah, Al-Quran kan sudah final, sudah ada kalau ulama tafsir. Sebentar. kalau saya orang Arab, Bang jadi pemikiran saya kalau saya orang Arab nggak John. perlu diterjemahkan. Gini, Pak John. Jangan ke Al-Quran Ya, lagi. Al-Quran ini sudah final ya. Kita punya 350 tafsir. Kalau kita mau bahas berarti bahas tafsiran. Jadi Al-Quran itu tidak dapat disentuh karena kita nggak bicara tentang Quran. Hanya orang yang mengatakan Al-Quran tetapi tidak membahas tafsir, hanya membahas terjemahan, mengatakan itu Al-Quran, maka itu adalah penyesatan. Itu penipuan besar-besaran. Karena oh, Al-Quran itu yang bahasa Arab. Nah sekarang saya compare ya Pak. Bible yang terjemahan bahasa Indonesia ini, apakah ada tafsirannya? kalau ya, Bible ya. yang bahasa Indonesia ini, apakah ada tafsirannya? Ada Protestan punya tafsir Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, Karismatik juga punya, Advent punya juga. Kalau Advent disebut Roh Nubuat dan Bible Komentari itu ada 2 buku, agak tebal. Dan Advent juga banyak menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa, alasan-alasan kenapa terjadi peristiwa ini, kenapa Tuhan menghukum. Nah, jadi ada tafsirnya juga. Nah, Bahasa Indonesia itu iya, lagi. Oke, tafsiran apa namanya? entah itu bahasa asli atau bahasa Indonesia, Kristen juga masing-masing punya, yang masing-masing denom punya. Makanya ketika diletakkan oleh orang-orang Muslim yang buka komal seperti ini, ya membuat Kristen panas. Kenapa harus panas Pak? Kan yang kita baca kan yang tertulis. Membuat banyak Kristen panas ya. Karena apa? Ketika dijelaskan dari versi yang buka komal, lain dari tafsirnya orang-orang Kristen. Nah makanya kalau saya sih seperti ini aja ya. Kalau buka komal nggak apa-apa, kita beda tidak masalah. Tapi kita harus saling hormat lah. Nah kenapa kok kitab orang ditafsir sesuka-suka bukan pemiliknya ya? Nah, kalau saya tafsir balik, dengar dulu sebentar. Kalau saya tafsir balik, Pak, Om John salah kaprah. Nih contoh ya, misalnya dari Islam. Yang aku tulisin Pak, Islam ya. Terus ini Kristen. Kitab suci, ini kan Al-Quran nih. Al-Quran, ini Bible. Nah, di Indonesia Al-Quran ini juga masih bahasa Arab. Kan gitu. Sehingga orang Indonesia harus memahaminya pakai tafsir. Bukan terjemahan. Bukan terjemahan. Al-Quran itu yang bahasa Arab, bukan terjemahan.
Ini tak tulis ini. Nah, Bible di Indonesia ini sudah bahasa Indonesia. Ya. Ini yang terbit, Pak. Tafsirnya di mana? Ada nggak harus pakai tafsir? Hah? Tafsirnya di mana? Ini. Ini kan sudah bahasa Indonesia, ini bahasa Arab. Orang Islam tidak meyakini terjemahan ini adalah Al-Quran, Pak. Ini bukan. Terjemahan ini bukan Al-Quran. Al-Quran itu yang ini, Pak. Nah, sekarang Bible. Bible original teksnya apa? Katakanlah Ibrani dan Koine, Yunani. Nah, kalau mau disebenarkan ini dengan ini, Pak. Ini kan yang di Indonesia. Kita orang Indonesia. Kita baca, tidak pinjam. Kita beli, Pak. Lalu yang kita baca di sini ketemunya contoh Jigong. Di mana ini 2 Tesalonika 2 nomor 8. Mulut Tuhan membunuh. Terus kemudian Wahyu 16 nomor 11. Ini bisul. Bisul orang yang menghujat Tuhan itu bisulan mereka. Ini kan tulisan letterlek, Pak. Yang kita diskusikan ini dan Jigong ini apa? Ini kan orang Kristen yang harus tahu, yang harus menjelaskan. Kalau nggak tahu ya jangan sakit hati. Oh maaf saya nggak tahu, kan gitu. Yang ini bisul nih, ada tulisan bisul mereka. Apa maksudnya? Ya Kristen dong yang harus bisa jelasin. Kita kan sebatas bertanya. Kalau yang ini tadi Bapak paksakan, letterlek, ini yang terjemahan, ini bukan Al-Quran, Pak. Ini yang Al-Quran, Pak, bahasa Arab. Kalau yang ini kan udah terjemahan di Indonesia. Yang ini dipakai nggak? Dipakai nggak? Ada nggak yang pakar? Saya tantang, Pak. Kalau ada yang pakar pakai ini dan menyalahkan yang ini, saya tantang, Pak. Karena akan apple to apple, bahasa Ibrani dan Koine, bahasa Arab untuk Al-Quran. Jadi fix, apple to apple. Itu loh. Paham sampai di sini, Pak Kris? Jangan membuat remis yang tidak sepadan, gitu ya. Lanjut. Saya tidak membuat remis. Nah, namanya orang cari kebenaran. Nah, kalau Islam mengklaim itu kebenaran ada di Islam, ya tidak salah kan orang mau mengenal kebenaran. Nah, makanya untuk mencari kebenaran, kita harus buat perbandingan supaya kita temukan mana yang benar. Nah, kan selalu dibilang ajaran Kristen ajaran sesat lah di judul ya. Kristen sesat, kenapa ajarannya sesat? Nah, makanya ketika kita melihat judul itu, kita juga tertarik untuk mempelajari seperti apa sih Islam kalau ajaran Kristen sesat. Nah, makanya untuk mendalaminya ya, di sini juga ada rancu. Nah, kalau bicara bahasa Al-Quran itu bahasa kitab suci hanya harus bahasa Arab. Nah, bagaimana orang yang nggak tahu bahasa Arab untuk memahami kalau tidak diterjemahkan? Bagaimana juga kita menerjemahkan Al-Quran kalau bagaimana kita memahami Al-Quran bahasa Arab kalau tidak kita terjemahkan? Tetap akan diterjemahkan. Siapa orang Indonesia mengerti kalau tidak diterjemahkan? Nah, itu maksud saya. Nah, kalaupun kita pakai bahasa Israel, kalaupun kitab dari Ibrani ya, dari Israel kita datangkan, Tauratnya kita datangkan dalam bahasa Taurat, akan menempati seperti posisi kitab Anda dari Arab, bahasa Arab. Nah, kalaupun Alkitab di Indonesia adalah bahasa Ibrani ya, kita pun memahaminya sebagai orang Indonesia pasti harus menerjemahkan, menafsirkannya juga harus diterjemahkan. Karena orang Indonesia tidak tahu bahasa Ibrani. Itu maksud saya. Nah, itu namanya disebut remis, Pak. Nyari remis. Bapak tadi mengatakan, Pak Om John tadi mengatakan. Bukan cari remis. Ya iya, ntar gini dulu. Anda mengatakan dengan klaim sepihak, bagaimana orang Islam bisa membaca Quran, nggak ngerti terjemahannya. Itu Bapak tipu. Kepo yang berlebihan. Sabar dulu. Saya juga. Sabar dulu. Anda ngeklaim, ya, entah dari survei dari catatan mana, orang Islam itu bisa baca, tidak ngerti terjemahannya, misalnya.
Itu namanya kepo, Pak. Orang Islam itu meyakini membaca Al-Quran yang diyakini sebagai amal ibadah. Tidak ngerti artinya sama sekalipun, tetap dihitung sebagai amalan ibadah. Jadi Bapak jangan kepo dan jangan coba untuk menafsirkannya seperti itu. Salah Anda. Kecuali nih, Nah, coba aku bawa dalil secara akademis. Nih contoh. Nih aku kasih akademis nih. Nih akademis nih. Kang Dito kan dari ini akademis juga, gitu kan? Nih. Ini apa ini, Pak? evilbible.com. Evil ini apa? Evil ini iblis, Pak. Evil Bible, homepage murderer in the Bible. Nih bukunya nih. evilbible.com. Ini yang buat orang Islam atau orang Kristen, Pak. Itu pernyataan yang pertama. Catatan mendesak, semua warga negara Amerika Serikat didesak untuk membaca tentang Brett Kavanaugh, pemerkosa Mahkamah Agung. Nih, kejahatan hukuman mati. Bunuh orang yang tidak mendengarkan pendeta. Nih, ulangan 17 nomor 12. Siapakah yang begitu sombong? Ini bukan Islam yang pakai, Pak. Bukan Islam yang membuat. Nih ya. Fighting against immorality in religion. Di sini warga negara Amerika Serikat, ya. Tak lihat pustakanya dulu. Apakah orang Islam yang membuat? Nih, ini Bible, Pak. Bibelnya Bibel setan, Pak. Nih. Alkitabjahat.com. Di mana sih homepage-nya nih? Homepage, where are you? Ini ada juga nih. Read in the Bible ritual Jesus Light. Nah, nih, Jesus Light. Nah, nih. Tuh. Jesus Light about prayer. Jesus is, Pak, yang membedakan antara kita berdua adalah pengetahuan, ilmu, pemahaman, literasi. Bukan pemaksaan opini pribadi. Kalau Pak John membawakan di publik, memaksakan, kalian kan umat Islam kalau tahu baca nggak tahu terjemahan kan begini, itu kepo, Pak. Tapi kalau saya tantang Anda buka literatur, contoh kita bahas Evil Bible ini, apa yang dikatakan di sini tentang Jesus Light, ini bukan orang Islam buat. Atau tadi yang saya tunjukkan yang mana? Ini tak kasih tahu, saya belajar itu, Pak. Nih. Saya belajar itu dari download contoh sejarah gerakan misionaris di dunia Islam. Yesus dan Bible tadi. Yahudi dalam informasi dan organisasi. 76 karakter Yahudi dalam Al-Quran. Seputar selamat Natal dan Tahun Baru. Kontroversi ucapan Natal. Yesus dan Al-Quran. Ini e-booknya ada, beli bisa. Gitu loh. Jadi nggak kaleng-kaleng, Pak. Ini sebatas saya menampilkan ini untuk saya menyombongkan diri kepada umat kafir. Ya. Metode kita dalam diskusi lintas agama bukan asal bunyi-bunyian, Pak. Kita gunakan parameter. Kita gunakan data. Anda tadi mengutip ini pertanyaan. Ada lagi surah Taubah ayat 9. Saya tahu semua, tapi apakah itu satu persatu kita nampilkan di publik terus? Coba kita rubah metode gaya kita untuk berdiskusi. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Kalau hanya karena katanya, jangan dijadikan suatu pertanyaan. Karena akan hancur, Pak. Siapa yang hancurin? Kang Dito, Pak. ya, saya kan baca yang diterjemahkan bukan juga dari Kristen. Nah, dia Dari juga mana? ahli bahasa. Yang dari Dari Jogja mana? itu yang buku ya, orang Jogja ya. Dan saya baca terjemahannya dan penjelasannya. Nah, walaupun yang saya baca baru diterjemahkannya, itu dia ahli mengajar bahasa Arab kepada anak-anak. Makanya buku itu saya baca ya. Ada itu bentuk mereka itu tim yang dari Jogja. Makanya buku itu saya baca, saya perhatikan kok bisa diterjemahkan seperti ini dan bahasa Arabnya ada. Nah, jadi kan saya baru membaca ya, kalaupun Oke. seperti
Oke, kita cek. katakan Oke, kita cek. Namanya siapa, Pak? Namanya siapa? Coba. Saya mau tracing. Namanya siapa? Namanya saya siapa? nggak tahu ama marganya atau apa, ama AMMA di belakang itu, Heeh. al ama ke as ama itu. Nggak, Maksudnya saya lagi di tetangga, tapi buku itu kemana-mana. Kalau dari cuman ini di tas saya buku itu selalu saya bawa. Nah, karena itu ada cara membaca Al-Quran itu ada di situ, dan juga dia menerjemahkan beberapa ayat. Nah, beberapa KS diterjemahkannya. Jadi saya selalu ya, lalu baca-baca ya. lalu apa bedanya dengan ini, Pak? Ini kan ayat sucinya, ini terjemahannya, ini bahasa Iya, Latinnya. seperti itu, seperti Anda tampilkan. Nah, Nah, makanya saya yang awam, yang saya baca ya, saya kan bisa memahaminya seperti apa ya. Makanya setelah Anda menerangkan ada tafsirnya, saya juga bertanya-tanya, kok diterjemahkan seperti ini, ada tafsirnya juga. Nah, jadi kita juga ya, Alkitab juga diterjemahkan, sudah diterjemahkan. Kalau tidak ditafsir yuk. juga dengan penjelasan ya, Alkitab juga demikian. Ada yang sudah diterjemahkan, tapi harus ditafsir berdasarkan ayat Alkitab juga. Saya kasih contoh ya, mengenai hukum keempat yang jadi top ya, pembahasan antar umat Kristen ya. Ketika saya membaca ya, pada hari pertama minggu itu Maria Magdalena, nah Yesus bangkit. Nah, itu dijadikan hari beribadah pada hari Minggu, salah satu alasannya Yesus bangkit. Nah, kemudian ada ayat Rasul Paulus juga menyebutkan ada orang menganggap satu hari lebih penting daripada hari yang lain. Ada yang menganggap semuanya sama, mereka melakukannya untuk Tuhan. Nah, dalam hal mengenai hari peribadatan ini, saya juga bertanya-tanya, kok bisa di Alkitab itu dikatakan ingat dan kuduskan hari Sabat jatuhnya pada hari ke-7 Sabtu ya. Kok di denom-denom jadinya Minggu? Nah, jadi untuk menafsir apa yang saya merasa ada kejanggalan, saya cari buktinya di Alkitab. Nah, ternyata saya temukan hari ke-7 Sabtu adalah Sabat dan jatuhnya hari ke-7. Nah, carilah bahasa yang pernah digunakan di Indonesia. Dulu kalau sekolah minggu, saya dibilang, oh kita ke sekolah Ahad. Nah, Ahad itu saya cari tahu artinya satu. Nah, jatuhnya ke-7 adalah Sabtu. Nah, makanya Alkitab ini juga ya, seperti dinasihati kita, carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu. Ketika kita melihat satu kontradiksi dari praktek-praktek denom yang berbeda, nah saya cari sebenarnya sumbernya dari mana, kenapa berubah. Nah, sudah dinubuatkan Daniel 7:25. Nah, jadi dalam hal ya sudah diterjemahkan, ternyata kita harus cari lagi. Kalau memang dalam praktek tidak sesuai yang diterjemahkan, kita cari alasannya. Kita cari latar belakang apa. Kita cari asal mula seperti apa, supaya kita bisa tahu ternyata ini kebenaran. Nah, jadi kalau motif saya cuma cari-cari salah, itu salah. Seperti tadi, kalau saya menafsir berarti saya salah kalau saya baca Al-Quran. Makanya saya harus cari kebenaran. Lanjut. Saya cari kebenarannya supaya kesalahan muncul. Oke, di-mute dulu, Om John. Setelah saya jelaskan, setelah saya kasih gambaran bahwa umat Islam itu tidak tahu terjemahannya sekalipun, tetap menganggap bahwa kita membaca Al-Quran sebagai amal ibadah. Jadi nggak boleh kepo lagi itu. Bagaimana kalian itu seluruh orang Indonesia emang bisa bahasa Arab? Itu sangkaan, itu tuduhan. Karena kalian nggak tahu umat Islam itu membaca Al-Quran yang bahasa Arab dibacakan sebagai amal ibadah. Itu. Kemudian bagaimana mau belajar memaknainya? Al-Quran itu dalam ilmu untuk menjadi ulama tafsir yang bisa menafsirkan, Pak. Itu ada 15 syarat ilmu yang harus dimiliki.
ilmu nahu, sorof, balaghah, mantik, dan segala macamnya. Jadi kita itu nggak boleh menafsir sendiri, kita saja nggak ngerti terjemahan, maksudnya nggak ngerti artinya, ya kita nggak akan mentakwil sendiri. Di Al-Quran juga dijelaskan ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Mutasyabihat itu, wallahu ta'alamu bishawab, hanya Allah yang tahu. Yang kita baca alif lam ro itu dari huruf saja, tapi kita nggak tahu artinya. Itu seluruh umat Islam di dunia ini tidak tahu Pak artinya. Wallahu ta'alamu bishawab, hanya bisa berkata seperti itu. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Nah, jadi teman-teman Kristen kan memang kebanyakan dapat belajar dari orang-orang Syiah tentang takiyah, tentang apapun. Yang kami orang Islam tidak ada takiyah. Kemudian ada hadis-hadis yang diserang. Kalian ilmu hadis saja tidak tahu. Kan gitu. Banyak hal Pak. Tapi kalau yang Pak John hadapi ini kan saya nih. Saya mantan Katolik. Kita berbicara tentang kalau Bapak mengimani sola scriptura, saya menampilkan yang tertulis. Kalau Anda membawakan tafsir, sola scriptura itu gagal, Pak. Betul nggak kata saya? Ayo. Sola scriptura, Anda hanya mau bertahan dalam kaki yang sudah kecemplung, membawa tafsir, gugur nggak sola scriptura? Apa pemahaman sola scriptura? Udah selesai. Ini saya mau langsung pangkas. Perjalanan saya mu'alaf. Tetap mengimani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mempelajari, mendalami tentang ilmu-ilmu sejarah Islam. Mempelajari, menghafal bacaan sholat, bacaan zikir, mengamalkan puasa, zakat, haji belum, karena belum ada diizinkan oleh Allah. Kalau nanti ada yang memberangkatkan saya haji, alhamdulillah, saya akan ajak teman-teman yang lain, kan gitu kan? Nah, dari pemahaman Islamnya sudah, tapi kita tetap tidak akan merasa puas. Karena ilmu Islam itu luas. Saya sampai sekolah lagi, Magister Islamic Study, Pak. Hanya ingin menjadi insan yang bermanfaat dengan kapabilitas keilmuan akademisi. Menjadi magister. Loh, saya orang teknik, sarjana S1 teknik. Terus ngapain Kang Dito kok melenceng ke Islamic Study? Untuk apa? Kan gitu. Untuk supaya anak, keluarga, sahabat, kaum muslimin wal muslimat mengajak supaya memperdalam ilmu Islam. Tidak gampang dimurtadkan. Background saya orang yang di luar Islam menjelaskan apa pengajaran orang yang sebelumnya itu. Ya. Itu aja sih. Jadi saya harapkan teman-teman. Airnya udah Pak? Hah? Airnya udah? Belum diupdate Senin. Jadi saya hanya mengajak teman-teman baik saudara Kristen maupun yang Muslim dalam beragama, iman itu tidak bisa dibicarakan, tidak bisa dipaksakan. Islam, jangan masuk Islam. Kalau tidak memang dibuka. Islam itu seperti apa? Di Al-Quran ayat mana yang mengatakan inna dinna indallahil Islam. Kemudian ada pengajaran yang tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada. Saya misalnya diskusi seperti ini dengan Pak John. Apakah Pak John mau saya paksa masuk Islam? Enggak, Pak. Bodoh amat. Bapak mau tetap di Advent, Bapak mau pindah ke Katolik, Bapak mau pindah ke Protestan karismatik. Bodoh amat, Pak. Saya hanya
mendakwakan kebenaran Islam dengan percaya apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. La ikraha fiddin. Selebihnya apa? Kita kembalikan kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun manusia, kalau Allah sudah menghendaki tiba-tiba Pak John masuk Islam karena diberi hidayah oleh Allah, tidak ada satupun yang akan bisa menentang. Itu keyakinan kami. Nggak ada, Pak. Pak John sampai umur sekian, ada nggak pernah dipaksa? Pak John masuk Islam aja gini-gini. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Kalau ada orang yang terdekat, Pak John, masuk Islam lah, ikut saya, insya Allah fil jannah. Itu mensiarkan kebenaran Islam, mengajak dalam hal karena urusan kerabat saudara. Dalam Islam tidak dibolehkan, Pak. La ikraha fiddin. Itu. Jadi nikmatnya berdiskusi, saya mengenal Om John mengenal saya. Kadang Kang Dito keras, kadang Kang Dito akademis, kadang Kang Dito itu ruwet kalau bahas teologis, kadang Kang Dito menunjukkan di Bible ada benarnya juga. Tapi inilah hirup pikuk diskusi dinamika. Ada barisan-barisan seperti Kang Dito, Apologet Islam Indonesia. Ya, saya rasa itu. Kalau hanya orang yang di bawah nggak berani naik, cuman bisa tapping, ya nggak usah anggap aja lalat yang lagi mengering. Oke, itu Om John. Saya rasa tempat saya juga udah duhur, saya harus sholat duhur, saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih. Ya makasih Kang Dito, makasih host ya. Saya juga dinaikkan sini. Nah, saya kalau sama Kang Dito udah sering ketemu di macam-macam room, tapi saya suka santun ya, tidak seperti pedebat lain yang tidak memberi kesempatan saya bicara. Nah, jadi ini enak ya. Saya senang di room-room Islam kalau saya sering diundang dan ya dihargailah bicara walaupun kita beda. Saya pikir perbedaan bukan sesuatu yang dapat membuat kita jadi musuhan. Ya, kita tetap bersahabat. Tidak perlu perbedaan ini menjadikan kita nggak mau ketemu lagi ya itu. Jadi kita tetap damai walaupun beda ya, beda budaya, beda bahasa, beda agama, tetapi kita tetap jaga keharmonisan ya, ketenangan dan keamanan. Itu aja. Terima kasih host. Saya mau turun juga ya. Host, makasih host. Ada yang monitor kah?
Cek, cek. Kena pembatasan saya punya ini. Rian, naik dulu Rian. Hibur dulu saya. Ngantuk saya Rian. Naik dulu Rian. Ngantuk aku Rian. Oh Rian. Ngantuk aku. Rian. 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 Boleh jujur. Dalbo boleh Ya. jujur nggak di situ? Kamu Katanya jujur ya? kamu mengatakan nabiku Jujur adalah apa Allah itu enggak? sendiri. Nanti saya turun. Jujur dulu. Kenapa mau Jujur. turun? Kenapa mau Kalau turun di deh? situ nggak jujur, saya turun. Harus jujur. Oh memangnya situ Agamamu, jujur? agamaku. Benar nggak? Agamamu, agamaku. Agamamu, Memangnya Kristen agama? agamaku. Memangnya Kristen agama? Emangnya agamamu? Emangnya Iya. kamu termasuk? Emang kamu Iya. termasuk Kristen? Saya bukan Kristen kan, saya Nah tidak itu menuhankan kan saya bilang manusia, agamamu, Pak. agamaku. Saya Kan kan menurut tidak menyembah Quran. manusia yang Kamu mulutnya menurut bau. Quran ini saya ngomong, kamu jujur dulu. Masalahnya Jujur dulu. Gini. Persoalannya Jujur penipu yang suruh saya jujur. atur supaya jujur. Saya jujur, Oh, kamu iya, iya. jujur. Iya, Gitu. saya jujur. Ya, Jujur. saya ini diinterogasi Saya oleh tanya dulu, pendusta ya. jujur ya. Saya tanya nih. Iya, jujur. Jujur ya. Iya. Jujur. Iya. Allah itu ada apa enggak? Ada, karena buktinya dia menghidupkan Tuhannya Kristen. Jangan bukti dulu, nanti kita buktikan. Allah itu ada apa enggak? Ada buktinya dia menghidupkan Tuhan yang bau mulut Saya itu. tanya, saya nggak tanya itu. Jawaban saya kok. Gimana sih Saya masa? nggak tanya itu. Saya belum jadi untuk tanya apa? jawabanmu. Oke. Jujur ini jujur. Iya jujur. Allahmu itu ada apa enggak? Ada buktinya dia menghidupkan Tuhannya Ada. Kristen yang bau mulut. Ada. Ada, benar ada. Ya, benar yang menghidupkan Tuhanmu yang bau mulut Saya itu belum siapa yang tanya mau dihidupkan? menghidupkan. Saya belum tanya mau menghidupkan. Astagfirullah. Nah itu Tuhanmu Dalbo, yang kamu mulutnya bau itu dihidupkan pakai oleh Tuhanku. akalmu itu supaya Kenapa? kau mempertahankan Allah. Begitu. Iya, kamu kan tanya saya. Iya, ini saya Dengarkan ya, saya kan jujur. Ya, jawaban. Ketika sabar dulu, kamu Jawabannya- bertanya kok malah kesurupan. Saya tanya. Padahal posisi bertanya doang kesurupan. Gimana aku tanya ini? Sedangkan bertanya aja kesurupan. Ketika kamu mengatakan Allahmu ada enggak? Saya jawab ada. Buktinya apa? Buktinya menghidupkan Tuhanmu yang bau mulut itu. Apa yang susah? Kamu susah pikiranmu sendiri. Saya belum tanya sampai situ. Sekali lagi saya jawabnya. Kamu kan bertanya kepada Dalbo, Dalbo kamu jujur ya, sabar dulu. Kamu kan bertanya, Dalbo kamu jujur ya. Allahmu Kamu ada sama enggak? Saya jawab ada. Mana buktinya? Dalbo. Buktinya dia menghidupkan Tuhannya Kristen yang bau mulut itu. Kalau jawaban begitu. Kenapa deh? Kenapa? Coba saya tanya dulu. Kamu jujur Turun, ya? saya turun kalau Iya begitu. jangan turun lah. Siapa mainanku kalau Jawabannya turun? itu jangan Iya saya mengatur. kan sudah saya jawab. Harus Nah sekarang jujur. giliran saya bertanya ya. Jangan mengatur. Kamu jujur. Kamu jujur ya. Kamu jujur ya. Turun. Kamu jangan turun lah. Turun. Wah ini langka soalnya Pak. Cuplis lucu-lucuan seperti kamu ini sulit saya temukan Pak. Jangan dulu lah, tahan dulu lah, tahan. Saya mau tanya dulu lah. Saya mau tanya. Udah ya, Sebentar saya turun. aja pertanyaan saya. Kapan pertanyaan saya? Emangnya Bab. Saya mau tanya dikit aja. Ngatur Kamu jujur ya. Kalau Emangnya Paulus Bapak- itu adalah Tuhannya Yesus yang dari Yunani, betul nggak?
berdasarkan pengakuan Yesus dan diakui oleh Paulus. Bapak yang kenapa ini Kristen ini begini semua? Dia mengatakan, kenapa saya tarik ekornya naik? Dia mengatakan Allah itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Kawan-kawan saya di bawah meminta mana dalilnya, katanya diedit. Wah, ini baru aku tahu ya. Kalau Kristen ini lebih percaya Paulus, lebih percaya Yesus dibanding Edis dibanding Yesus. Jangan-jangan ini Edis ini dituhankan oleh Kristen loh. Karena apa yang disampaikan Edis, dia percaya. Ketika Edis mengatakan bahwa karya penyaliban itu karya iblis, Kristennya kesurupan semua. Kristen. Kenapa sih Kristen ini dongeng-dongeng semua? Kenapa? Berdialog itu Pak didasarkan data. Yang umumnya orang percaya. Itu loh. Kalau saya mengatakan bahwa Paulus ini adalah Tuhannya Yesus, Tuhannya Kristen. Ketika Kristen berdoa dalam nama Bapa, itu kalian itu tanpa sadar kalian itu berdoa sama Paulus. Saya itu dalilkan itu loh. Pernah saya diskusikan sama Edis itu. Malah lari dia. Jadi ketika ada mendalilkan, ya, itu karya Bapa lah, karya iblis lah, semuanya kampreto. Semuanya kampreto. Jangankan yang disalib, yang menyalib, yang disalib, yang mengakui, masuk neraka semua, termasuk Yesus masuk neraka. Itu dalil itu data itu. Kenapa Dalbo? Yesus ini masuk neraka karena dia adalah anak durhaka. Kau baca Matius 12:38. Apa bedanya Yesusmu ini dengan maling kundang? Ketika ibunya datang ingin menjumpainya, dia mengatakan apa? Kata maling kundang, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Lalu apa bedanya dengan Matius 12:38? Siapa ibuku? Siapa papaku? Ya, ada terapi dari tadi saya mau beli rokok, ada tuyul tadi. Terapi. Tenang. Lanjut dulu sejenak, terapi. Saya mau beli rokok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut dulu. Nanti kita ini ada data baru ini, informasi baru ini. Ternyata mulut Tuhannya Oten ini bau mematikan. Oh iya Banda, saya tahu data itu di Tesalonika itu Banda. Ya kalau nggak salah. Dan data itu sudah lama sih sebetulnya, cuma saya nggak pernah buka-buka juga Banda. Itu kan yang nafasnya tuh bisa sampai membunuh orang ini kan, ya. Jadi betul di situ Tuhan Yesus membunuh gitu. Sadis memang Bandalwo. Ya, assalamualaikum Bang Ayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Bang Terapi. Iya. Sila bernarasi untuk pancing Oten agar mereka naik untuk berdiskusi. Iya, jadi ada trending viral lagi, mungkin kita akan mengangkatnya ya. Itu data memang agak tabu gitu ya, kita tahu, tapi memang benar. Ternyata Tuhannya Oten ini pembunuh. Jadi ajaran kasih itu cuma sebagai apa ya? Penyampaian mungkin gitu. Pembohongan. Iya, pembohongan. Karena ini memang sulit dibantah gitu kan. Tak kala Tuhan sendiri yang akan membunuh gitu. Atas narasi kebiadaban orang ini. Jadi orang ini kalau datang lagi, nah Yesus akan membunuhnya kan gitu. Itu kurang lebih narasinya. Itu di Tesalonika ya Bang Ai kalau nggak salah.
Ya, saya coba buka device saya ya. Ini sayanya masuk. Iya. Ya, lanjut dulu Banda. Saya buka device satu dulu ya. Iya, jadi datanya di 2 Tesalonika 2 nomor 8 itu Bang Ai. Jadi teman-teman boleh ya dicek di bawah 2 Tesalonika 2 nomor 8 itu kalau nggak salah. Di situ Yesus membunuh gitu. Ya, Yesus sendiri membunuh dengan nafas ya, ada narasi nafas di situ. Memang ini agak lain ini Bang Ayu ya. Kalau kita lihat data ini gitu ya. Nah, kalau kita angkat data ini nih mungkin Oteng akan kena mental otomatisnya Bang Ai. Karena ini bisa membantah ya narasi terkait ajaran kasih yang selama ini mereka agungkan Bang Ai. Karena gitu. Ternyata di Tesalonika 2 nomor Tesalonika 2 ini nomor 8 nah parah kan gitu. Nah, bagaimana Bang Ai menyikapi ini dulu waktu masih di Kristen abangku ya? Tak kalah katanya setiap di mimbar gereja tuh ajaran kasihlah sesama manusia ya, meskipun juga ada data. Nah, begini narasinya, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Kemudian di data bawah di narasi bawahnya itu berbeda lagi gitu ya. Dan memang juga Bang Ai banyak kan data-data yang sangat jelas akurat. Ternyata miris ya kata-katanya di situ juga ada tertera dalam Bible. Bunuhlah mereka yang tidak ingin aku menjadi rajanya kan gitu Bang Ai. Ya. Bahkan tumpaslah mereka kan gitu juga ada datanya ya. Tumpaslah mereka yang bernyawa, semua yang bernyawa gitu ya. Jadi baik yang menyusui ya kan. Termasuk anak kecil pokoknya yang bernyawa lah ya ditumpas semua ya. Itu juga ada datanya. Nanti kita bisa pertanggungjawabkan datanya ya. Kalau Oten mengharapkan data itu kami akan memberikan data secara sistematis ya, terukur nggak ada tambah-tambahan gitu ya, berdasarkan literasi Bible itu langsung. Gitu Bang Ai. Jadi lucu ya Bang Ai tentang Oten-Oten ini ya kan. Udah berapa Oten yang naik tadi di sini Bang Ai? Tidak banyak juga lah. Tidak banyak juga. Tidak banyak ya. Aduh, Tuhan yang membunuh ini Bang Ai. Ini nggak bahaya kah Bang Ai kalau yang begini nih? Tuhan sampai bisa membunuh gitu loh. Coba Ya, Bang ya. Ai. Itu parah itu sekali. Jadi macam gini. Kalau kita tengok melalui Kristen-Kristen dia orang punya pendeta-pendetanya semua tidak ada yang jujur. Sebab apa? Kalau coba kita pergi tengok di roomnya Don Ditan. Kan ada Don Ditan selalu berdiskusi dengan pendeta-pendetanya. Jadi pendetanya itu membawa Bible mereka sendiri. Jadi Don Ditan tu ada Bible-nya sendiri. Jadi Don Ditan itu suruh buka apa yang mau dibaca disampaikan. Jadi Don Ditan buka Alkitabnya sendiri. Jadi ketika pendeta membuka Alkitabnya sendiri dan dibaca, dan Don Ditan pun juga membuka Alkitabnya yang sama serupa apa yang dia mau baca, apa yang mau Don Ditan mau bacakan. Tetapi ternyata tidak sama. Jadi pendeta itu mengatakan Alkitab yang dipegang oleh Don Ditan itu adalah tidak benar. Jadi itu masalahnya sekarang ini. Kan tiap-tiap tahun nih Alkitab itu direvisi, tiap-tiap tahun direvisi, dirubah mengikut cita rasa mereka sendiri. Jadi kita pun tidak tahu mana perkataan Tuhan yang sebenarnya. Sedangkan Bang Ayi, ya. Jangankan Don Ditan disalah-salahkan oleh Kristen, Pak Yesus saja disalah-salahkan. Bang Dalbo, itu kan pendeta itu dia tidak mau membaca, dia tidak mau mendengar apa yang Don Ditan baca di Alkitab. Sedangkan itu Alkitabnya orang Kristen sendiri. Jadi
kata Don Ditan, maka bukan saya yang menulis Alkitab ini Alkitab orang Kristen sendiri loh. Kenapa kamu orang malu? Kenapa kamu orang takut untuk berterus terang? Kenapa malu? Kenapa takut? Dia kata gitu. Ya, Jadi yang itu saya makanya katakan. mereka Itu ini yang takut, saya sangat katakan. sulit untuk berterus terang dan sangat susah mereka untuk berterus terang, untuk jujur begitu. Simple loh. Itu bukan Kristen lagi Pak, kalau jujur Bang. Pendetanya itu pendetanya sendiri. Dia Iya tidak mau, dia itu kata Bang, yang kan pendetanya Alkitab. kan kalau pendetanya jujur abangku. Ya. Ya, apartemen bisa disita Bang. Ya. Jangan